Businessman Opinion. Kembali 633-9160 untuk Businessman Opinion. Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia menilai kebijakan pengendalian corona selama ini masih tebang pilih sehingga merugikan sektor-sektor yang sudah disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dia mencontohkan restoran yang telah mempunyai sertifikat protokol kesehatan yang berbasis pada Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability atau CHSE tetap tidak bisa beroperasi di masa PPKM. Sebaliknya warung tenda hingga warteg yang tidak memiliki CHSE justru mendapatkan pelonggaran. Apa komentar Anda? Ya, kalau menurut saya memang ya benar sih tebang pilih. Soalnya ya kan corona ada di mana-mana gitu loh. Kalau dia bilang di mall atau apa gara-gara pendingin, ada pendingin atau AC, sementara di pasar-pasar atau di lapak itu terbuka, ya enggak juga, karena kan masalahnya tidak hanya ruangan tertutup, tapi ruangan terbuka juga berpotensi gitu loh, beresiko. Jadi ya kalau menurut saya sih pemerintah kali ini tebang pilih karena takut diprotes sama masyarakat UKM-UKM inilah. Kalau menurut saya sih ya udah, kalau misalnya dibolehin ya dibolehin aja semuanya gitu. Makasih. Ya, sebenarnya penelitiannya itu harus diperjelas. Apakah corona itu hanya melalui droplet saja atau udara bebas, airborne juga dia masih hidup gitu loh. Karena penelitian ini yang nggak jelas ini. Kalau sudah jelas hanya melalui droplet misalkan, maka mal-mal walaupun dalam AC, dalam ruangan itu tetap bisa beroperasi gitu loh. Jadi kami perlu sekali pasalnya mungkin perlu mengangkat ya, perlu mengundang ahli yang benar-benar ngerti virologi ya, bahwa hanya droplet saja atau udara bebas pun dia bisa berterbangan gitu loh. Terima kasih. Memang fakta sih ya, itu memang ada anak tirikan sih mal-mal itu. Memang bagus, udah protokol. Yang bikin masalah klaster rumahan itu memang dari pasar tradisional tuh, kaki lima. Itu memang aneh pemerintah, mestinya mereka tuh nggak boleh juga harus protokol kesehatan. Nah, selain itu, ini kemarin diberlakukan ganjil genap. Kita biasanya bawa mobil, karena kita sehari mesti bawa mobil, sehari bawa tasik. Itu kemudian mesti pertimbangkan gitu loh. Terima kasih. Setuju sekali itu. Ini sebagai contoh saja, kami tinggal di Cijantung. Itu kafe yang ya nggak begitu besar, tapi nggak punya kartu nggak punya identitas yang diwajibkan oleh pemerintah. Mereka bukanya itu nggak terkontrol lah, dari pagi sampai sore penuh lagi. Kemudian betul lah itu yang dikatakan, dan saya setuju bahwa itu harus ditertibkan. Demikian, terima kasih. Sebenarnya kalau saya sih setuju ya statementnya, cuma kurang pas kalau dibandingkan dengan pasar, karena restoran yang manapun kan tetap muaranya ke pasar juga gitu ya. Kalau dibandingkan restoran yang udah punya sertifikat tersebut dengan kafe atau dengan warung lain gitu, itu apple to apple. Kalau dibandingkan dengan pasar atau pedagang kaki lima, itu malah nggak pas gitu statement. Terima kasih gitu aja. Ya, inilah yang suka saya bilang, ini mustahil mengubah sikap masyarakat kalau nggak ada reward atau punishment. Ini yang kayak masuk mall juga, ini kan sekarang dimintain tanda sudah pernah vaksin. Padahal coba kalau jalan ke pasar tradisional, itu penjual dan pembelinya pun nggak pakai masker, nggak ada yang jaga, nggak ada yang larang. Tapi begitu di mall atau di tempat yang resmi, itu mereka kan udah disiplin, nggak perlu diminta tanda sudah vaksin. Ya harusnya mereka malah yang dilonggarkan, karena mereka tuh udah takut surat izinnya dicabut kalau sampai ketahuan kan mengikuti prokes. Sedangkan yang di pasar tradisional ini malah enggak, kayak warung pinggir jalan, warung nasi uduk, pecel lele, ini malah mereka masih bisa buka sampai malam, bisa ada kerumunan yang beli. Jadi ya nggak bakal bisa kayak gitu sampai kapanpun ya.
nanti buka tutup aja terus kayak gini, PPKM level 4, nanti turun level 3, nanti ke level 4 lagi begitu. Terima kasih. Intinya dari peristiwa ini adalah sasaran untuk penekanan wabah tidak tercapai, gagal terus. Jadi saya nggak tahu ini pusat tidak kontrol ataupun bagaimana itu aku tidak tahu. Tapi ini semua peristiwa ini menggagalkan penekanan COVID di Indonesia. Terima kasih. Kalau dibilang salah ya salah, kalau dibilang benar ya juga benar. Masalahnya begini, kalau di warung-warung kecil-kecil kalau disuruh tutup, mereka marah, ngamuk, mau pakai tangan besi. Nah sekarang Sang Waras siapa? Sang Waras ngalah. Yang sadar punya disiplin tinggi, oke. Nah alasannya karena di warung terbuka kan dia kan area terbuka, udaranya tidak tertutup. Kalau di hotel di mall udara tertutup. Jadi yang dikhawatirkan kalau tertutup sisi penularan lebih sensitif, lebih berbahaya. Nah itu kan paradoks dengan ya si malakama ya, serba salah nggak dengan kondisi-kondisi seperti itu. Rakyat kita kan kesalahannya begitu. Kalau untuk melanggar seenaknya aja, malah galakannya yang salah daripada yang benar. Begitu. Nah, apakah kita mau menjadi semua orang yang pengen melanggar atau pengen merasa diri benar dan tidak mau tahu dengan siapa-siapa, gampang untuk menyalahkan dengan kondisi apapun yang terjadi. Ya butuh kesadaran dari kita semua lah. Begitu menurut saya. Terima kasih. Oke, ini gini logikanya gini Pak, kita makan kan mau di ruangan tertutup kayak di ruangan terbuka kayak kan kita pasti melepaskan masker ya. Gitu. Jadi kalau maupun kita makan di ruangan terbuka pun kalau jaraknya dekat-dekatan terjadi kerumunan sambil ngobrol-ngobrol, ya tetap aja kalau ada yang bawa virus pasti kita terinfeksi juga, ya kan gitu. Jadi di sini saya rasa memang betul ya, saya rasa ini juga kalau dibilang diskriminatif saya rasanya betul juga. Karena gini, kita ini harus buat peraturan ini bagaimana kita memutus mata rantai, bukan dilihat dari bagaimana di tempat ini risiko penurunannya rendah, ini tinggi, ini yang tinggi nggak boleh, yang rendah boleh. Nggak ada seperti itu nggak akan bisa menyelesaikan masalah pandemi ini. Jadi bagaimana memutus mata rantai di tempat-tempat berisiko kecil pun tetap harus nggak boleh, karena pada saat misalkan kita makan di tempat terbuka kita tertular virus, kemudian kita pulang ke rumah kita kan bisa tularkan ke keluarga kita, atau kemudian kita ke kantor di ruangan tertutup ber-AC kita kan bisa tularkan ke rekan-rekan kerja, atau kita ke mall misalkan gitu juga kan gitu. Jadi saya rasa memang di sini harus dilihat bagaimana memutus mata rantainya, bukan berdasarkan tempat ini risikonya rendah, ini tinggi gitu. Ya, itu pemerintah itu di dalam pikirannya memang ujung-ujungnya duit gitu. Kalau dia melarang toko-toko yang besar, restoran yang besar, itu kan kalau dia melanggar ada duitnya, denda. Tapi kalau yang kaki lima, warung pinggir jalan, biar di PPKM juga dia tetap jualan. Ya, itu orang-orang itu melarangnya juga bagaimana? Dilarang malah galakan yang jualan, kan dia mau cari makan gitu. Jadi yang kayak gitu dibiarin boleh, padahal itu kan pusat penyebaran ada di situ. Itu yang jadi masalah pemerintah seperti gini. Begitu orang masuk mall, orang udah divaksin, umur 70 nggak boleh masuk. Itu apa-apaan kayak gitu. Terus di bawah 12 tahun nggak boleh masuk. Lah kalau orang tuanya mau jalan-jalan terus anaknya mau ditaruh di mana? Nah, di tempat parkir ditinggalin di situ. Kan yang bukan-bukan aja gitu pemerintah ini. Makasih. Gini, negeri ini kan ibaratnya punya peraturan. Peraturan itu kan dipakai untuk yang mau menjalankan peraturan. Kalau yang mau nggak taat peraturan ya nekat-nekat aja gitu. Umpamanya digusur diapanya dilawan gitu. Kalau pengelas menengah kan nggak berani ngelawan pemerintah. Semua aturan begitu, walaupun di pajak juga sama. Kalau yang taat aturan, taat bayar pajak, ya sama dikejar-kejar. Kalau yang nggak pernah laporan, ya dipesan-pesan saja.
Ya, Pak Petrus, silakan. Selamat siang. Ya Bu, hubungan citra orang Indonesia yang sebagian orang Indonesia yang mana yang tak peraturan, mana yang enggak gitu loh. Secara memang tadi kata seperti orang tentang pilih gitu ya. Nah yang level di menengah ke bawah dibiarkan aja gitu kan. Terus kenapa yang level di atas, yang restoran kayak di mall segala macam ditutup ya. Karena balik lagi ujung-ujungnya duit mana yang nggak bisa dibilangin ya kan, dari masyarakat bawah bilangnya kita butuh makan, sebenarnya balik lagi yang di level atas pun restoran kan juga ada karyawan yang juga butuh makan gitu loh. Kalau kasusnya mereka nggak bisa gajian gimana, apakah mereka suka makan, nah, itu yang harus dipikirin sih bahasanya seperti itu ya. Terus juga kalau mau jadi bilang mau jalan ke mall apa segala macam ya, kalau memang ada peraturan di situ kenapa nggak kita nggak ikutin gitu loh. Kita buat perbaikan untuk kita sendiri, bukan untuk menyebarkan gitu loh. Meskipun udah divaksin tapi balik lagi daya takut bahwa Tuhan itu kan beda-beda. Makanya balik lagi peraturan itu dibuat bukan untuk kayak balas sekali atau mau dilanggar lah, mau diapalah ya, coba aja lihat lah. Maksudnya kalau yang melanggar kan ya tahu sendiri kejadian seperti apa gitu loh. Menurut saya sih ya citra orang Indonesia susah masih tahunya gitu loh. Terima kasih. Memang peraturan itu harusnya tidak tebang pilih. Tapi dalam menjalankan peraturan itu juga harus dilihat pihak-pihak mana yang sangat dirugikan dengan suatu peraturan, maka diminimalisir untuk kerugian itu. Mereka yang tidak punya uang, tidak punya mata pencarian, kalau mereka tidak berdagang, ya mau apa gitu loh ya, mau tak mau harus melakukan perdagangan. Sementara mal-mal besar itu, ya kita tahulah itu milik siapa dan itu para konglomerat. Saya tidak mengatakan bahwasanya peraturan tidak boleh tidak ditegakkan, harus, tapi ya harus melihatlah ke keadaannya. Jadi apa yang terjadi di tempat. Saya kira benar ya, Pemda kita, terutama Pemda ya, saya sebut saya Pemda karena ini kan urusannya Pemda bukan pemerintahan pusat, bahwa mereka nggak bisa tanganin yang kaki lima. Dan bahkan nggak tersentuh ya, saya nggak pernah lihat ada Satpol PP mendatangi dan kasih penyuluhan segala macam ya, dan kasih ini masih mereka kayak biasa aja ngumpul makan di situ ya. Hanya lingkungan sekitar yang menawarkan untuk vaksin, Pak ikut vaksin segala macam, karena vaksin sekarang kan ada ya. Jadi itu sangat lemah. Sedangkan pengusaha yang resmi itu dirugikan, sangat dirugikan, karena ya dikit-dikit nanti ditegur, disamperin ya, bahkan maaf aja ada Satpol PP yang mencari kesempatan di situ ya. Jadi saya kira ini kenyataan yang harus kita koreksi lah ya semua. Makasih. Dari zaman dulu kita tahu, dari zaman dulu sekali bahwa lokasi-lokasi informal itu emperan, tempat-tempat tanah milik pemerintah yang diberikan kepada pedagang asongan, pedagang pinggir jalan, itu memberi iuran ya kepada orang-orang pejabat setempat Pemda. Nah jadi mereka tidak punya kekuatan untuk memaksa orang-orang yang tiap bulan memberi iuran kepada pejabat-pejabat tersebut. Nah, sedangkan di restoran besar kelas menengah atas itu justru mereka akan galakan dengan harapan kalau begitu ada pelanggaran, nah dapat lagi nih amplop gede. Ini susahnya Indonesia. Jadi dampak besarnya dari perkara ini adalah perkara penanganan COVID akan sangat sulit di Indonesia karena mental pejabatnya masih seperti itu. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Awinia.